Oke, kita akan belajar mengenai KSP dan kelarutan. Oke ya, KSP dan kelarutan. Oke. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengenal istilah-istilah yang ada di bab ini. Ya kan? Apa aja sih yang dipakai? Yang pasti adalah KSP. Karena kamu belajar tentang KSP. Yang kedua, kelarutan. Ada juga yang nanti solubility. Biasanya disimbolkan dengan S kecil. Ini S kecil. Oke. Ada yang juga istilah hasil kali kelarutan. Oke. Ya kan? Kamu harus tahu ini istilah-istilah yang dipakai. Ini karena kata kuncinya. Oke. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Kita bahas dulu tentang kelarutan. Oke. Definisi. Jumlah maksimum zat yang larut di dalam larutan. Contoh, kamu nyampur pasir di dalam air. Debu di dalam air. Berarti kan ada yang larut kan? Ada yang larut dan ada yang mengendap. Oke, yang larut itu adalah kelarutan. Oke. Nama lainnya adalah solubility. Karena nama lain dari kelarutan adalah solubility, sehingga disimbolkan dengan S kecil. Nah, makanya kamu lihat dengarkan di sekolah ada ada tulisan S kecil, itu adalah kelarutan. Oke. Nah, satuan dari kelarutan itu M besar, bisa juga mol per liter, bisa juga gram per liter. Intinya adalah molaritas atau konsentrasi. Oke? Ya kan? Oke. Muncul pertanyaan. Boleh nggak kelarutan sama dengan molaritas? Bukan sama, ya kan? Tapi adalah identik. Dianggap sama, itu boleh, itu kata gampangannya. Oke, ya gampangannya dianggap sama. Karena apa? Satuannya kelarutan itu M besar. Kelarutannya molaritas juga M besar. Maka no dianggap sama. Oke? Oke, lanjut. Sekarang ada hasil kali kelarutan. Definisi. Oke. Merupakan namanya hasil kali, berarti merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang berasal dari pemecahan larutan dipangkatkan jumlah. Berarti ada larutan, dipecah ion-ionnya, kemudian hasil kalinya konsentrasi ion. Di sini konsentrasi ya. Maka no, molaritas kan, konsentrasi pangkat koefisien. Definisi kedua, karena tadi konsentrasi itu identik dengan kelarutan, sehingga muncul definisi kedua, merupakan hasil kali kelarutan di dalam pelarut murni atau air. Itu KSP. Harus pelarut murni. Oke? Wah, simbolnya bukan S, tapi KSP. Salah tulis. Ya kan? Ini KSP. Oke. Rumusnya ini kan, tak kasih contoh ini. Dipecah kan jadi ini, ionnya kan ini dan ini kan. Kan dipecah jadi ini dan ini. Oke. Kalau nggak paham nggak masalah, ya kan? Nanti tak kasih contoh lebih cepat pahami. Intinya adalah hasil kali konsentrasi ini, pangkat koefisien, pangkat X, ini, pangkat Y. Koefisiennya kan Y. Koefisien itu angka depan. Oke, biar lebih mudah. Oh, dia berarti ngomong. Tabel anion kalian harus hafal dong. Harus. Kalau nggak mau hafal nanti tak kasih triknya. Oke, ya kan? Oke, kasih contoh aja langsung biar gampang. Nih, aku punya MgSO4. Pecah kan? Harus jadi ion-ionnya. Tentukan rumus KSP karena pecah ion-ionnya. Nah, ion-ionnya itu kamu lihat dari sini. Ini kan tabel anion, ini tabel kation ya. MgSO4. Mg, mana Mg? Mg ini, Mg12 kan? Sama SO4. SO4. Nih, oke.
Makanya dia dipecah jadi Mg2+ ditambah SO4 2-. Oke. Ya kan? Nomor B, H2SO3. Pasti H+. Karena di sini ada 2, berarti dia 2H+. SO3 berarti SO3 langsung, mana SO3? Nih, SO3. Ya kan? Oke. Kayak ini. Yang berarti langsung dipecah jadi 2Fe sama SO4 3. Nah, betul kan? Kalau kamu nggak hafal ininya, pangkat muatannya itu nggak masalah sebenarnya. Ya kan? Tapi lebih baik, lebih aman kamu harus hafal tabel anion kation. Lagi sing di AuCl3 berarti dipecah jadi apa? Au sama 3 Cl. Nah, NH4OH bukan NH dalam kurung 4, tapi NH4 kan jadi satu kesatuan. Mana NH4? Nih NH4 jadi satu kesatuan kan? OH. Oke. K3PO4 berarti pecah jadi 3K sama PO4. Oke ya. Muatan di sini kalau kalian tidak hafal tidak masalah, iya kan? Karena dia tidak pengaruh. Yang pengaruh adalah hanya koefisiennya. Oke, iya kan? K3PO4 berarti 3. Nah, kan gitu. Karena K itu dia K+. Mana K? Oke. Ini kan? Oke ya. Sekarang kita nulis KSP. Namanya KSP hasil kali konsentrasi ion pangkat koefisien. Berarti kalau untuk FgSO4 berarti ini pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, kalau ini berarti H pangkat 2, SO3 pangkat 1. Ini Fe pangkat 2, SO4 pangkat 3. Ini pangkat 1, ini pangkat 3. Ya kan? Ini berarti pangkat 1, pangkat 1, K pangkat 3, PO4 pangkat 1. Kamu tidak usah bingung ada angka ini. Yang penting adalah konsentrasi hasil kali. Oke? Ya kan? Ini pangkat ini pangkat ini. Oke? Kita lanjutkan ya. Oke. 2 ini dari koefisiennya ini loh, kalian pengen tahu. Nah, loh, iya kan? Ini kan berarti 3 ya 3, kalau ini 1 ya 1. Ya kan? Oke, itu adalah KSP. Ini tentang KSP. Nulis rumus KSP. Oke? Oke. Lanjut. Kita sudah bahas tentang KSP tadi, ya kan? Satu kita bahas tentang kelarutan. Ya kan? Muncul pertanyaan, hubungannya apa antara KSP dengan kelarutan? Betul? Ya kan? Kenapa kok kita bahas tentang KSP dan kelarutan? Oke. Langsung contoh soal aja biar lebih mudah. Oke? Kasih contoh soal ini. Apabila kelarutan HgCl2 ini dalam air adalah ini, tentukan KSP masing-masing. Oke? Ya kan? Berarti kita harus bikin reaksinya dulu. Hg. Oh, sebentar. Sebelum kita buat reaksi, di sini dia ngomong kelarutan di dalam air. Itu berarti nanti S, karena dia kelarutan kan, solubility. Berarti di sini kan, ini berarti nilai S-nya. 2 gas berpangkat min 3. Oke, kita lanjut dulu aja. HgCl2, kita buat reaksinya. Nah, berarti ini pangkat 1, 2Cl min pangkat 2. Oke. Kelarutannya HgCl S. Iya kan? Berarti di sini tak tulis S, HgCl2. Pindah sini tetap S, karena ini pangkat koefisiennya 1, ini 1. Pindah sini juga S. Pindah sini berarti jadi 2. Ya kan? Karena ini 1, itu S. Kalau 2 berapa? Nah, kan gitu. Oke? Nah, hubungan KSP dengan kelarutan apa? KSP kan rumusmu ini tadi nih, sudah kamu tulis ya. Nah, kamu tahu kalau Hg2+ itu S. Nah, 2Cl- itu 2S. Iya kan? Oke, ini kan 2S-mu ya. Berarti ini S, ini dikuadratkan kan jadi 4S. Makanya ketemu 4S pangkat 3. Ini adalah hubungan. Oke? Nah, sehingga karena S-mu tadi itu adalah ini, karena ini kan kelarutan di dalam air, ini kan S. Oke, tinggal kamu masukkan. Ketemu sudah KSP. Lagi contoh. CA3, tak bikin reaksinya. Seret, 3CA2, PO4, 2.
ya kan? Berarti 3 pangkat 3, ini pangkat 2, kan gitu. S, betul? Ini berarti kalau di sini S, berarti di sini 3S, di sini 2S, ya kan? Oke. Koefisien, ini kan 1 kalau S, kalau 3 kan berarti 3S, kalau 2 berarti 2S, ya kan? Oke, hubungannya apa? Nah, terus lagi ini taruh sini. Ini mau berarti diganti 3S, yang ini diganti 2S. Oke, ini tak pangkat 3, ini pangkat 4, pangkat 2 ketemu KSP mu ini. Ya kan? Tinggal dimasukkan. S mu kan ini kan. Mana nanti? Nah, ini. Ya kan? Kasih contoh lagi yang terakhir, Na2S. Berarti jadi 2Na ditambah S. Berarti pangkat 2 pangkat 1. Karena di sini S sama kan? S 2S S. Koefisien, iya kan? Hubungan KSP tinggal dimasukkan. Ini jadi 2S pangkat 2, ini S. Ini, oke, iya kan? Oke, KS-nya tinggal dimasukkan nilainya. Gampang kan? Inti dari KSP kamu harus buat dulu ini, iya kan? Setelah kamu buat ini, kamu tulis rumus KSP-mu. Ini. Sudah, nanti pasti ketemu nanti. Oke? Iya kan? Kita lanjut contoh soal yang kedua. Oke ya. Nih. Apabila hasil kali kelarutan. Nah, ini berarti KSP. 5 gas pangkat min 7 ini langsung KSP. Karena dia hasil kali kelarutan. Iya kan? Oke. Maka tentukan kelarutan H2SO4 di dalam air. Berarti ini nyari apa ini? Kelarutan di dalam air berarti nyari S. Oke. Sama pH larutan. Kita tulis dulu. Pecah. Nah, ya kan mesti dipecah. Seret pecah. Tulis rumus. Oh, ini kan S. Berarti di sini 2S, ini S. Terus rumus KSP. Berarti 2S pangkat 2, ini S. Berarti KSP sama dengan 4S pangkat 3. Kan gitu. Ya kan? Oke, dia langsung dimisalkan di sini S. Karena KSP-mu itu adalah ini, tak masuk 0 di KSP. Sama dengan 4S pangkat 3. S-mu ketemu langsung. Kan berarti 5 bagi 4, 1,25. Ketemu S-nya. Di sini satuannya masih M besar atau mol per liter. Ya kan? Oke. Karena kelarutan H2SO4 itu adalah S. Ini kan kalau misalkan S kan. Oke, berarti kelarutan H2SO4 ya ini kan. Mau diubah ke gram per liter. Ini kan mol per liter. Ya tinggal tak kali MR. Massa dengan N kali MR kan. Nah, MR-nya H2SO4 98. Oke, ketemu gram per liter. Ini berarti kelarutannya H2SO4 di dalam air. Nah, terus dia mintanya pH. Ada hubungannya sama pH ya. Oke. Nah, masalah itu juga bisa. Ini cuma variasi aja, variasi soal. Intinya adalah kamu bermain di sini. Ini cuma pengembangan soal toh pH. pH berarti kita pakai bab yang sebelumnya kita harus ngitung H+. Karena H+mu di sini 2S, ya kan? H+mu kan 2S nih. Ya sudah, tak kalikan 2. Nah, berarti 2S-mu kan tadi tahu ini. Ini kan, nah ketemu kan 10 pangkat min 2. Tinggal diubah ke pH. Oke, ya kan? Oke ya. Oke. Nah, ada cara lagi. Kalian bedakan sendiri. Ini cara pertama, cara pengerjaan pertama. Pengerjaan kedua adalah ini. Sama, kita pecah dulu. Jadi ini kan. Tapi yang dimisalkan adalah yang S adalah H+-nya. Ini S. Berarti pindah sini setengah S, karena kan 2 kan S. Kalau 1 berarti setengahnya S kan? Oke. Ini kan 1, berarti setengahnya S juga kan? Koefisien. 2, 1. 2 itu S. Kalau 1 kan berarti setengah. Setengah S. Oke. Yang dimisalkan yang ini. Iya kan? Oke. Kenapa kok aku misalkan yang ini? Sedangkan yang ini kok dimisalkan ada 2SO4. Coba nanti dilihat dulu. Jalankan dulu. KSP sama kan? Cuma saking sekarang H+mu di sini S kuadrat, ini kan S kuadrat, SO4-mu di sini setengah S. Oke? Ya kan? Oke, jadi setengah S pangkat 3, KSP-mu tahu ini, S-mu tahu 10 pangkat min 6 ketemu min 2 S. Ya kan? Oke. Nah,
dia langsung mencolot ke H plus pH. Langsung ketemu tuh. Karena H plusmu itu S 10 pangkat min 2 ketemu 2. Ya kan? Nah, pertanyaan yang A dijawabnya ya sama. Karena kelarutan H2SO4 itu setengah S, ya berarti ya setengah kali kan S ketemu ini. Tinggal rubah. Biasa. Apa bedanya menurutmu? Jawabannya sama kan? Oke, bedanya adalah di pertanyaannya. Kalau cuma ditanya kelarutan saja, ya kan, yang dimisalkan langsung ini. Kamu nggak usah macam-macam, tinggal kamu geser-geser biasa. Tapi kalau ditanya enggak, bukan kelarutan, tapi tanya pH lah, pokoknya yang bagian sebelah kanan, ya kan, ini kan kalau kelarutan tanya kan selalu bagian kiri, ya itu yang dimisalkan S. Tapi kalau yang ditanya bukan kelarutan, dia pasti yang ditanya bagian kanan, itu yang dimisalkan S. Karena di B ini pertanyaan pH, berarti yang H plus tak misalkan S. Nanti berarti langsung ketemu ini. Itu loh bedanya. Jadi tidak selalu S itu selalu di bagian yang kiri. Terserah kamu, kalau paling gampang adalah bagian yang ditanya yang mana. Oke? Ya kan? Oke. Paham ya? Oke, soal pengembangan. Ini kan rumusmu yang tadi kamu pakai ya. Karena selalu berkecimpung dengan molaritas atau identik dah, ya kan? Sehingga kamu jangan segan-segan lupa rumus ini. Semua dibawa pergi sini. Berarti nanti bisa, Pak tadi soal pertanyaan B itu kan pengembangan pH. Mungkin ditanyakan volume pada kondisi STP itu bisa. Terserah kamu. Terserah soalnya nanti. Ini jangan lupa. Oke, pengembangan yang kedua adalah pH buffer garam. Sudah tak kasih contoh yang tadi masuk ke pH. Jadi nanti mungkin digabung dengan buffer, dengan garam itu masih bisa. Oke ya. Jadi kamu harus ingat-ingat dulu buffer sama garam sama pH. Oke? Ya kan? Di sini selama ini selalu pelarutnya air kan? Nggak pernah dilarutkan di dalam HCl lah, di dalam H2SO4. Ya kan selalu air ya. Oke? Nah, mungkin nggak dilarutkan di dalam selain air? Muncul bertanya, efeknya apa? Kan gitu. Oke? Oke. Kita ketemu di next video. Thank you.